Halo semuanya, kembali lagi dengan Rudy di sini. Ya, hari ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara membuat filter Instagram. Di video ini saya akan membuat filter Spotify musik ya. Jadi saya akan membuat frame seperti Spotify, tapi tidak full frame ya, tidak semua layar ya. Jadi cuman seperti yang kalian lihat di gambar ini, seperti ini. Dia hanya membentuk seperti ini saja. Jadi tidak menutupi backgroundnya gitu. Oke, mari kita lihat apa yang saya maksud Spotify musik. Ya, seperti ini. Dan ini juga bisa diganti juga ya. Ntar saya kecilin dulu ya, volume speakernya ini gede banget, gila. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi filternya itu seperti ini ya. Kita menggunakan musik dari No Copyright. Di sini ada musik pembuatnya Mike dan judul lagunya Vacaciones. Nah, bisa lihat saat kita tap, dia akan berubah lagu menjadi pembuatnya Kali dan judul lagunya Wataboy. Jadi musiknya seperti itu. Oke, untuk filternya itu cuman segini aja, jadi kita hanya membutuhkan sampel lagu, terus sama edit background aja, Photoshop ya. Kita pakai Photoshop ya untuk edit ininya, frame kotaknya ini. Kalau untuk teksnya kita bisa menggunakan teks yang ada di Spara Studio saja. Ini kita pakai teks yang manual ya. Dan ya, hasil filternya seperti ini. Ini filternya nggak 2 lagu doang, sebenarnya bisa lebih dari 2. Di sini kan saya cuma ada 2 musik ya, itu bisa lebih dari 2, minimal 5 lah, minimal 5 itu seranda, maksimal 10 lagu ya. Dan cara ini juga bisa digunakan untuk buat kalian yang lagi main headpiece yang menggunakan suara gitu, ini juga bisa dilakukan filter ya. Oke, untuk cara membuat filternya seperti ini. Oke, pertama-tama kita cari dulu lagu yang kita suka gitu. Sebagai contoh, saya akan mencari lagunya di YouTube ya. Oke, kalau di YouTube saya memakai lagu dari audio library, jadi agar tidak copyright. Karena kan ini musik free untuk digunakan kembali, jadi kita tidak akan dituntut ya kalau misalnya pakai musik yang copyright. Jadi ini udah free, kalian bisa pakai lagu yang kalian inginkan. Kalau pakai lagu favorit kalian bisa, kayaknya di Instagram tuh belum ada fitur copyright ya. Saya saranin kalian taruh nama yang punya musiknya itu di filter kalian ya, untuk menghargai karya mereka gitu. Oke, saya di sini akan memakai audio dari audio library yang free. Ini untuk musik for content creator, jadi gratis, nggak apa-apa kalau dipakai berulang. Coba saya cari-cari musik yang mungkin akan saya sukai ya. Oke, di sini saya ambil satu sampel musik saja karena kan saya udah punya 2 musik yang lain. Oke, kita ambil satu musik ini, kita copy link ini, kita download, kita ubah video ini jadi MP3. Kita cari yang namanya download MP3 from YouTube. Kita pakai yang ytmp3.cc. Lalu kita ctrl-v. Kita kan tadi udah di copy ya, lalu kita paste, kita convert, kita jadikan MP3, lalu kita download. Setelah download, kalian bisa menggunakan M43 cut, M43 cutter. Kalian bisa pakai link yang mana aja ya. Di sini kalian bisa pakai link yang saya pakai mungkin. Coba kalian pakai link ini, kita ambil file yang sudah kita download tadi. Ya, ini. Oke, kita tunggu prosesnya kelar. Ini proses pengupload ya. Sebenarnya agar lebih enak dan cepat itu kita pakai aplikasi bawaan ya, di aplikasi Windows. Seperti Adobe Premiere atau Sony Vegas, itu lebih enak sebenarnya ya. Kalau sini soalnya agak lama gitu. Kalau kalian nggak punya aplikasi seperti Adobe Premiere atau
Sony Vegas, kalian bisa menggunakan website ini untuk meng-cut audio yang kalian inginkan. Untuk lagunya itu minimal 15 detik ya. Kalau lebih dari 15 detik itu dia tidak mau jalan. Jadi kita harus memotongnya kurang lebih 15 detik seperti ini. Kita lihat di sini. Kurang dari 15 detik juga lebih bagus. Kita ganti ke M4A, kita cari yang menurut kita cocok ya. Coba kita play, kita cek dulu lagu mana yang mau kita ambil. Oke, menurut saya ini udah cukup ya. Kalau sudah, kalian ganti formatnya ke M4A ya. Jangan lupa di M4A karena Spara Studio hanya mensupport format M4A. Seharusnya ini kurang dari 15 detik ya. 14 detik udah paling bagus nih. Lalu kita cut. Kita tunggu prosesnya. Sebenarnya kalau editing kayak gini enakan di aplikasi sih daripada di seperti ini. Kalau sudah, kita download. Setelah kita download, kita buka lagi website yang namanya M4A ya. Jadi kita ubah dari M4.3 ke M2 M4A. Sebenarnya ini udah M4A ya, cuman dia nggak mono gitu. Jadi kita akan ke website ini untuk mengkonvert lagu ini. Kita buka file dulu, kita ke file download, kita cari file musik yang tadi kita download tadi. Contoh ini. Lalu kita ganti formatnya ke M4A. Setelah itu kita setel lanjutan, kita ganti saluran ini ke mono atau satu. Lalu pokoknya settingannya seperti ini saja. Lalu kita konversikan. Setelah itu kita unduh. Nah, dia udah membentuk format M4A. Warnanya orange seperti ini ya. Setelah itu kita ke Spara Studio. Kayak di Spara Studio ini kita pergi ke scan. Kita cari yang namanya speaker. Lalu di asset kita cari yang namanya audio playback controller. Tuh kita ke view Spotify Patch Editor. Lalu di asset audio playback controller ini kita pencet yang audio ini, kita import lagu yang sudah kita ubah ke M4A. Tadi kita lagu ini ya. Coba kita play lagunya. Ya, udah betul. Setelah itu kita ke speaker. Kita ganti format audionya dari non ke audio playback controller. Sesuaiin ya seperti ini. Oke. Setelah itu kita cari yang namanya screen tab di patch editor. Lalu kita cari yang namanya counter. Lalu kita cari yang namanya equals actually. Setelah itu kita ambil play dan loopnya. Kita sambungkan ke sini. Lalu saya akan menambahkan audio lainnya. Sebagai contoh, saya pakai audio yang tadi saja ya. Biar tidak makan durasi gitu. Ini kita bikin 3. Tadi kan saya ada 3 lagu ya. Lalu ini kita urutin 0, 1, 2. Ini urutannya sebenarnya 1, 2, 3. Sebenarnya seperti itu. Cuman ini kan 0 dimulai dari 0. Jadi dari 1, 2. Itulah. Lalu maximum count-nya kita ganti ke 3 karena kan hanya ada 3 equal actually. Jadi maximum count-nya kita taruh 3. Setelah itu kita duplikat audio playback controller ini menjadi 2 kali. Kan ini ada 3 lagu ya. Kita duplikat jadi 2. Lalu kita import lagu yang sudah kita download. Oke, di sini saya ada 2 lagu. Saya pakai lagu Mike dan Kali, ini yang tadi ya. Lalu kita ubah audionya jadi Mike pakai nose, lalu Kali. Setelah itu kita ambil play loopnya. Ya, setelah itu kita speaker kita duplikat menjadi 2 kali. Ini speaker 1 kita taruh di controller 1. Taruh 2. Mari kita tes. Coba kita play. Kita tap. Ya, sudah bisa ya, lagunya sudah berubah. Ini volumenya saya kecilin dulu ya karena sangat terlalu besar gitu.
Oke, volumenya segitu. Coba kita tes. Ini kita tap ya. Kalian lihat ini patch editor ya. Lihat ini ya, biru-birunya. Di tap, ganti lagu kedua. Di tap lagi, ganti lagu ketiga. Seperti itu. Lalu gimana sih cara untuk ngebuat frame Spotify-nya? Oke, untuk membuat frame Spotify ini kita harus pakai Photoshop ya. Kalian kalau udah terjun ke Spara Studio tuh kalian harus bisa yang namanya editing foto ya. Sebenarnya wajib banget itu, karena di Spara Studio ini cuma menyediakan filter saja, tapi tidak menyediakan editing foto. Jadi kita membutuhkan Photoshop. Ya kalau kalian nggak bisa Photoshop, belajar aja dah. Gampang kok nge-Photoshop doang. Kalau sudah kita open Photoshopnya, kita ke file, new, lalu ganti ininya, dokumen tipenya ke gambar headphone 375 dan 667 pixel. Lalu kalian klik OK. Kita taruh di sini. Setelah itu gimana sih cara mencari foto atau frame-nya? Kalau saya caranya seperti ini ya. Contoh ini lagunya Desire Music by Eden. Sebenarnya cara ini gue nggak tahu kalau ini copyright apa kagak kalau ngambil foto orang lain. Cuman kalau cara gue seperti ini, tapi nggak akan gue publikasikan ke filter Instagram gue ya. Gue takutnya copyright gitu ya. Kalau kena masalah kan nggak mau gue. Jadi ini sebagai contoh saja. Kalau gue biasanya ngambil fotonya seperti ini di Desert by Music Eden. Biasanya sih di SoundCloud tuh ada gambar ya. Nah ini Desert ya, ini yang tadi gue ambil ininya. Biasanya selama ininya nggak dihapus atau ininya nggak dihapus sih menurut gue aman-aman aja ya, karena ini kan lambang apa copyrightnya. Jadi ini nggak boleh kalian hapus sih sebenarnya, ntar kan takut yang punya lagu marah. Jadi biasanya gue print screen atau gue screenshot, lalu setelah itu kita ke Photoshop. Di Photoshop ini kita klik Ctrl plus V. Nah dia akan seperti ini. Kita perkecil ukurannya. Oke, kita cuman ngambil gambar ini saja. Kita crop pakai yang ini ya, rectangular marquee tool. Ikutin saja seperti saya. Lalu kalau sudah, kalian tekan Ctrl plus J, dia akan seperti ini. Ini biasanya saya taruh di tengah-tengah ya, taruh tengah-tengah, dan saya akan menyesuaikan dengan ukuran gambar sebelumnya. Oke, di sini sebenarnya saya sudah ada ya, jadi saya akan menyesuaikan ukurannya. Coba saya pindahkan ke sini biar rapi saja. Saya ukur sesuai dengan gambar sebelumnya. Udah, kita ke file, save as, lalu pilih PNG. Lalu kita beri nama ini, nama lagunya apa ya tadi? Desire by Music Eden. Kita beri nama Desire Music Eden, lalu klik OK. Setelah itu kita ke Spara Studio. Ke Spara Studio kita pergi ke scan, kita klik kanan, klik add, pilih namanya rectangle. Setelah itu kita bikin new material, create new material, beri nama ini sesuai musiknya. Contoh saya tadi nama musiknya apa lupa lagi kan. Desert Music Eden. Lalu ganti shader type ke flat, choose file, kita ambil gambar yang tadi kita pakai ya, seperti ini. Ini jangan lupa di no compressionnya kita matikan. Oke, setelah itu rectangle-nya jangan lupa size-nya ganti ke fill width and fill height. Oke, ini sudah cukup. Setelah itu kita duplikat. Kan saya ada dua lagi musik ya, kita ambil, kita buat material baru. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Yang ini enggak sesuai ya, kita geser saja ke menu 2D, kita atur posisinya ya seperti itu. Setelah itu kita ambil visible ya, tiga-tiganya kita ambil visible.
lalu kita urutin visible 0, 1, dan 3. 1, 2, 3. Yang ini kita taruh visible di nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Oke, mari kita lihat. Ini musik 1 Desert, ini Positiones, ini Wataboy. Oke, lalu kita tambahkan teks, kita ke scan, kita klik add, pilih 2D text. Di sini nama musiknya Desert Music Eden, kita beri nama Desert Music Eden. Ini scale to fit nya, font size kita ganti ke scale to fit, lalu ganti warnanya ke putih. Saya pakainya Facebook Sans boleh. Setelah itu kita atur posisinya, ukurannya bisa kalian sesuaikan. Ya, seperti ini. Lalu kita duplikat. Ganti ke mic. Lalu kita ambil juga visible-nya. Kita ambil, sesuaikan dengan equal actually. Maaf ya kalau misalnya kabel-kabel yang nggak rapi, salah. Oke, mari kita restart, kita lihat. Oke, kita ganti dulu. Oke, seperti itu ya, sudah jadi ya. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan filter, jadi background ini akan saya buat gelap. Saya akan menambahkan RGB shader. Kita ke Add Access, Import Library. Kita ke Pet Asset, lalu ke shader, cari yang namanya RGB shader, RGB Color Asset, Shift, lalu import. Dan kita coba lihat RGB Shift shader, lalu kita ke kamera. Kita ambil texture extraction, lalu bikin rectangle baru lagi. Rectangle, kita taruh rectangle ini di paling atas ya. Nah, lalu ganti size ke fill white and fill height. Bikin new material, ini RGB shader, kita ganti namanya RGB shader. Lalu ganti shader type ke flat. Setelah itu kita ambil tekstur ya. Lalu kamera tekstur kita taruh di sini, kita sambungkan. Lalu ini saya taruh di 0,5. Oke, seperti ini. Setelah itu saya akan membuat backgroundnya menjadi agak sedikit gelap. Ya, seperti ini mungkin. Kalau misalnya RGB shadernya terlalu strong, kita ke 1 aja atau ke 3, kurang kelihatan sih. Oke, mungkin ini cukup. Oke, ini sudah jadi. Nggak sampai sini saja, kita akan menambahkan split to frame. Nanti takutnya kalau misalnya kita ganti-ganti device, kan device itu punya banyak ukuran ya. Jadi kalau misalnya di device A, dia kotaknya ini ada di sini gitu. Jadi nggak teratur, nggak di tengah-tengah. Caranya gimana? Kita pakai split to frame agar biar kompatibel ke seluruh device, seluruh ukuran device. Kita ambil dulu patch yang namanya split to frame. Kita import komputer. Oke, di sini saya ada patch fit to screen. Kita taruh fit to screen-nya di sini. Lalu kita ke device, kita create yang interaction-nya, kita tambungin. Kita sambungin screen scale ke screen size, screen scale ke screen scale. Cari namanya value, ganti ke vektor 2, lalu cari yang namanya unpack, ganti ke vektor 2, cari namanya pack, ganti ke vektor 2, lalu cari yang namanya multiply, ganti ke vektor 2. Setelah itu kita akan mengambil seluruh rectangle ini. Yang ini nggak usah ya, karena ini kan untuk backgroundnya. Kita ambil yang
ininya saja, yang frame-nya. Kita ambil size-nya. Lalu multiply-nya gini kita taruh di 100. Oke, lalu kita sambungin ya ini. Kayak seperti ini. Coba kita lihat. Ini dapat dipastikan ukurannya ini tidak akan berubah-berubah ya. Kalau misalnya pindah-pindah device. Teksnya jangan lupa ya, digigitin juga biar teksnya nggak pindah-pindah juga. Kita ambil size-nya juga. Ini kita buat multiply-nya 2 kali. Lalu kita atur. Oke, ukurannya bisa kita sesuaikan. Seperti ini. Kalau kurang kecil 40. 10. Oke. Mari kita play. Nah, seperti inilah finalnya. Oke, jangan lupa ya, kalian pakai patch fit to screen agar frame ini nggak pindah-pindah gitu. Jadi tetap posisinya tetap di tengah-tengah device. Mau device ukurannya 2K atau 4K, frame-nya akan tetap di tengah. Karena dia akan menyesuaikan device-nya. Makanya fit to screen ini sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang agar rectangle, panel, atau teksnya itu nggak berpindah-pindah ya. Oke, saya rasa tutorial cara membuat filter Instagram, Spotify, musiknya sampai sini saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. See you next video. Goodbye. Ciao. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. See you on the next video. Goodbye. Ciao.